Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 1 Jumadal Ula 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Desember 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki serial nomor 156 dengan mengangkat tema syukurilah apapun jenis kelamin bayi. Ketika seorang sudah nikah, sudah berumah tangga, tentunya salah satu keinginan yang akan muncul adalah pengen punya momongan, pengen punya anak. Dan keinginan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Justru malah kalau ada orang nggak pengen punya anak, itu justru tidak sesuai dengan tabiat asli manusia. Ya. Manusia itu punya tabiat pengen punya anak. Hanya saja keinginan itu sering melampaui dari sekedar punya anak, tapi pengen anak dengan kriteria tertentu. Ya. Kalau kriteria yang dimaksud adalah pengen yang solih, yang solihah, yang berbakti kepada orang tua, itu ya semuanya tentu, dan itu nggak ada masalah untuk punya keinginan seperti itu. Bahkan itulah yang dianjurkan di dalam doa-doa. Makanya ketika kita minta anak, kita doanya antara lain Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah keturunan yang solih atau solihah kepadaku. Tapi ketika keinginan itu menjadi terkait dengan hal-hal yang merupakan hak prerogatif Allah, contohnya adalah menentukan laki-laki atau perempuan, kemudian menentukan apakah kulitnya putih atau hitam, rambutnya keriting atau lurus, postur tubuhnya gemuk atau kurus. Ya. Kadang-kadang keinginan itu sudah
mengarah ke hal-hal yang seperti itu. Apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa. Punya pengen atau punya keinginan agar anaknya laki-laki atau perempuan, kemudian kulitnya seperti ini, postur tubuhnya kayak gini, tidak apa-apa. Akan tetapi yang perlu kita fahami bahwa apapun nanti hasilnya, entah hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita harus siap mental. Harus siap apa? Mental. Harus siap untuk menerima apapun yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibu-ibu ketika menikah punya harapan, mudah-mudahan anak saya yang pertama laki-laki atau perempuan, Bu? Gitu ya, Bu ya. Kalau ibu-ibu pengennya laki-laki gitu ya. Kalau bapak-bapak pengennya perempuan gitu ya. Ya ada yang seperti itu. Tapi ternyata begitu lahir tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan angan-angan kita. Misalnya ibu-ibu pengen, ya Allah mudah-mudahan anak saya yang pertama laki-laki, ternyata lahir apa? Perempuan. Atau sebaliknya, bapak-bapak pengen, ya Allah mudah-mudahan anak saya yang pertama perempuan, ternyata lahirnya laki-laki. Seandainya memang demikian, maka jangan kecewa, jangan bersedih. Kenapa jangan kecewa, jangan bersedih berlarut-larut? Karena sejatinya di luar sana banyak orang-orang yang menanti tahunan, bahkan belasan tahun menanti untuk diberi momongan. Ternyata dalam penantian panjang itu Allah belum karuniakan momongan. Dan itu realita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita anak, itu karunia. Allah di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Surat apa, Bu? Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah berfirman, "Lahu lillahi mulkus samawati wal ard." Langit dan bumi itu miliknya Allah. Langit dan bumi ini kerajaannya Allah, di bawah kekuasaannya Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Di antara ciptaan Allah itu apa? Manusia. Allah menciptakan batu, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan laut. Salah satu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi lah manusia. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bermacam-macam. Yahabu liman yasha'u inatha. Ada orang tua yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi keturunan perempuan terus. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan. Siji maning lah muga-muga lanang, ternyata perempuan. Pendawa apa pendawi, Bu? Nggak tahu istilahnya ya. 5 orang perempuan semua. Ini satu jenis manusia. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kalau yang kedua ini kebalikannya. Ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anaknya semuanya laki-laki. Anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat laki-laki. Siji maning jajal mbok jere sapa? Wadon, ternyata laki-laki lagi. Saking penasarannya sampai terus nunggu-nunggu sampai 11.
menjadi apa? Kesebelasan. Ternyata laki-laki semua. Yahabu liman yasha'u dzukur. Ini jenis yang kedua. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Jenis yang ketiga adalah yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki dan perempuan. Masya Allah, kata orang ini sempurna. Anak pertama laki-laki, anak kedua apa? Perempuan. Atau sebaliknya, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki. Ada yang seperti itu. Ada yang laki-laki, perempuan, laki-laki. Ada yang perempuan, laki-laki, perempuan lagi. Sendang kapit, pancuran, pancuran kapit, sendang. Ya. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rizki berupa anak ini beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Jenis yang keempat, dan ada keluarga yang ditakdirkan oleh Allah tidak punya anak alias mandul. Bisa jadi yang bermasalah adalah suami, atau sebaliknya yang bermasalah sinten? Istri. Sehingga kadang-kadang terjadilah perpisahan, terjadilah perceraian, kadang-kadang seperti itu. Ya. Ternyata begitu bercerai dengan baik-baik tanpa ada konflik apa-apa, akhirnya Masya Allah yang suami ini nikah lagi dan punya anak, yang perempuan nikah lagi dan punya apa? Anak. Ada yang seperti itu. Ada yang punya anaknya dipancing. Kenapa Bu? Dipancing. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi sinten? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ketika nikah dengan sinten? Wah, ibu-ibu masa nggak tahu? Nabi Ibrahim nikah sama siapa? Sarah. Lama nggak dikaruniai anak. Akhirnya Nabi Ibrahim nikah sama siapa? Hajar. Begitu nikah sama Hajar, Hajar hamil. Nggak lama kemudian Sarah nopo? Ketularan nopo? Hamil. Akhirnya lahirlah dari Hajar sinten? Sinten Bu? Ya Allah, ibu-ibu, nama artis apal. Dari Hajar sinten? Ismail. Dari Sarah? Dari Sarah Ishak. Ya. Jadi Sarah ya hamil dengan izin Allah, terpancing setelah Nabi Ibrahim nikah lagi. Sama siapa? Sama Hajar. Ya. Ada yang diciptakan oleh Allah jenis yang keempat ini, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ada yang memang betul-betul mandul. Walaupun sudah berpisah karena puluhan atau belasan tahun menikah enggak dikaruniai anak, akhirnya mereka berdua ikhtiar, yuk kita pisah, siapa tahu nanti kita punya anak masing-masing. Ternyata begitu pisah, nikah lagi, ya tetap enggak punya anak. Atau juga ada yang ya siapa tahu nanti kayak Nabi Ibrahim akhirnya poligami, ternyata sama juga nggak kepancing, nggak punya nama anak. Ada yang seperti itu. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ada yang dibikin oleh Allah mandul. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu alimun qadir. Alimun, apa artinya alimun? Bu, maha mengetahui. Qadirun, maha kuasa.
Lihat bagaimana Allah menutup ayat ini dengan dua Asmaul Husna. Yang pertama apa? Alim. Yang kedua Qadir. Ya. Jadi Allah itu maha mengetahui. Maha mengetahui apa? Segala sesuatu. Salah satu yang Allah ketahui adalah apa yang terbaik buat kita. Jadi kalau seandainya ada keluarga suami istri yang dikaruniai oleh Allah, anaknya semuanya perempuan, itu Allah maha tahu bahwa itu yang terbaik buat dia. Atau sebaliknya, ada suami istri yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anaknya laki-laki semua, itu yang terbaik buat dia. Allah maha tahu, alim, bahwa itu yang terbaik buat dia. Atau sebaliknya, ada yang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, laki-laki dan perempuan, itu pun juga Allah maha tahu, itulah yang terbaik buat dia. Alimun. Terus yang kedua apa? Qadir. Maha kuasa. Maha kuasa untuk apa? Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Salah satunya adalah membuat orang beda-beda. Ada yang anaknya laki-laki semua, ada yang perempuan semua, ada yang laki-laki dan perempuan, ada yang mandul. Padahal yang mandul ini mungkin terlahir di keluarga yang subur. Walaupun kita dipeseni oleh Nabi SAW kalau mau nikah, supaya memilih wanita yang penyayang dan subur. Tazawwaju al-waludal wadud. Rasul SAW pesan kepada kaum pria, nikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang. Ya, subur itu maksudnya apa, Bu? Lemu? Bukan. Subur maksudnya apa? Subur itu maksudnya punya potensi untuk melahirkan banyak anak. Loh, taunya dari mana? Wong belum nikah kok bisa menilai ini punya potensi banyak anak. Dari mana, Bu? Dari apa? Dari bibit. Apa? Bibit. Apa maksudnya? Dilihat dari keluarganya. Ya, dilihat dari keluarganya. Di keluarga dia berapa bersaudara? Oh, ternyata dia itu 10 bersaudara. Oke, biasa nih kalau seperti ini juga akan ngikuti gen. Ini juga kemungkinan anaknya bakalan apa? Banyak. Ya. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar pemirsa, bisa saja Allah Maha Kuasa ada seorang wanita yang terlahir dari gen banyak anak, ternyata anaknya cuma satu. Mungkin apa mboten? Mungkin. Atau sebaliknya, ada seorang wanita yang terlahir di gen yang anaknya cuma satu, ternyata dia bisa punya anak banyak. Itu semua kembali kepada Qadir. Apa tadi Qadir, Bu? Maha kuasa. Dan yang mengalami kondisi yang Allah sebutkan tadi di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, itu bukan hanya manusia biasa. Termasuk manusia-manusia istimewa sekaliber para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam pun juga mengalami kondisi seperti itu. Ada nabi yang anaknya perempuan semua. Sinten? Siapa, Bu? Nabi Lut. Sinten? Nabi Lut alaihi salam. Ada nabi yang anaknya laki-laki semua. Sinten? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ada nabi yang anaknya perempuan dan laki-laki. Sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat,
Sampai para nabi dan rasul, manusia yang paling istimewa saja pun juga mengalami hal seperti itu. Lah, kalau para nabi dan rasul saja mengalami hal seperti itu, apalagi kula dan panjenengan. Ya. Apalagi saya dan panjenengan semuanya, kita pun juga berpotensi untuk mengalami hal itu. Sehingga jangan banyak ngeluh. Kenapa jangan banyak ngeluh? Karena kita tidak tahu yang terbaik untuk kita itu anak laki-laki atau perempuan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tuamu dan anak-anakmu, kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya untukmu. Jadi kalau misalnya Allah karuniai kita anak laki-laki, jangan ngeluh. Kenapa laki-laki, enggak perempuan? Siapa tahu anak laki-laki inilah yang nanti akan banyak manfaatnya buat kita. Atau sebaliknya, seandainya kita dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak perempuan, padahal kita pengennya anak laki-laki, jangan ngeluh, jangan protes. Siapa tahu anak perempuan inilah yang akan banyak manfaatnya buat kita saat nanti kita masuk usia lanjut. Nanti ternyata yang akan mendidik kita, yang akan merawat kita, yang akan mendampingi kita, yang akan melayani kita, ternyata anak perempuan. Oh, tapi kan anak perempuan kan biasanya kalau nikah pripun Bu? Dibawa oleh siapa? Suaminya. Gimana akan merawat saya? Loh, apa jenengan tahu bahwa suami anak perempuan jenengan yang sekarang masih SD? Anaknya si SD wis ngomong nopo? Engko bojone kayak gini, ngertine kangen di? Tahunya dari mana? Siapa tahu suaminya itu mau untuk tinggal bersama jenengan, atau jenengan kemudian dibawa oleh suami tersebut beserta dengan putrinya jenengan ke rumah dia. Sangat mungkin. Jadi kita tidak tahu dari anak-anak ini mana yang akan paling bermanfaat buat kita. Dan ini berlaku bukan hanya terkait dengan jenis kelamin saja, tapi juga anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Kita itu nggak tahu dari anak-anak kita saat ini nanti ketika besar, mana yang paling banyak untuk perhatian dengan kita nggak tahu. Sehingga jangan buru-buru memvonis. Jangan buru-buru memvonis anak kita dengan kelakuannya hari ini. Misal ya. Kita punya anak 5, misal. Ternyata dari 5 anak ini yang paling menonjol di sekolahan adalah yang nomor 1. Selalu ranking 1. Yang lainnya biasa-biasa saja. Yang paling rendah rankingnya di sekolahan yang nomor 5 misalnya. Misal. Ya, nomor 5 ini ranking 1, tapi dari mana? Dari bawah. Jangan kemudian kita katakan kamu ini mbok kayak kakakmu pinter, kamu tuh EQ-nya kok nun sewu jongkok. Ya, nanti kamu besarnya mau jadi apa? Lihat loh kakakmu pinter, membanggakan orang tuanya. Kamu itu memalukan orang tua. Gak boleh seperti itu. Karena kita tidak tahu nanti ketika kita sudah tua, yang bakalan sabar untuk nunggoni kita, merawat kita ini, yang mana kita tuh tidak tahu. Mungkin atau tidak, justru anak yang kelima ini yang bakalan sabar nunggoni kita. Mungkin? Mungkin sekali. Jadi jangan buru-buru memvonis, menilai anak kita dari sekarang.
Yang benar adalah dari sekarang kita berupaya untuk mendidik mereka sebaik mungkin. Sehingga di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 215, Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu justru yang baik untuk kalian. Seperti kasus yang tadi misalnya, bisa jadi kalian nggak bangga punya anak yang kelima karena rankingnya di bawah terus, nggak pernah seperti kakak-kakaknya yang rankingnya tinggi-tinggi. Mungkin kalian nggak suka kondisi itu, tapi anak yang kelima ini mungkin itulah yang baik untuk kalian. Karena anak yang pertama berhubung dia pintar, cerdas, dapat beasiswa terus, akhirnya dapat pekerjaan yang tinggi, harus ditempatkan di tempat yang jauh, sehingga dia susah untuk nengok orang tuanya, nggak bisa tinggal sama orang tuanya di kampung. Justru malah anak yang kelima yang nuwun sewu rankingnya rendah, karena daftar di mana-mana nggak diterima, akhirnya dia tinggal di rumah, merawat kebun, merawat sawah, bikin kolam, akhirnya tinggal di rumah, sabar ngurusin jenengan. Itu yang tahu siapa? Sinten yang tahu, Bu? Allah. Jadi jangan buru-buru kita itu merendahkan anak kita. Walaupun saat ini mungkin tingkah polanya membuat kadang-kadang dada kita jadi sesek. Ya mungkin saat ini ada anak yang Masya Allah kon sholat angel banget. Ya. Jangan buru-buru kita vonis, kamu besar mau jadi apa? Sekarang gak mau sholat, didoakan yang jelek-jelek. Na'udzubillah min dzalik. Malah bisa jadi yang sekarang itu tidak semangat, nanti ternyata ketika dewasa dia lebih semangat dibandingkan saudara-saudaranya yang sekarang semangat. Yang baik adalah tetap kita apresiasi kebaikan-kebaikan mereka. Yang kurang-kurang berusaha untuk kita motivasi diperbaiki. Dan hindari vonis-vonis, penilaian-penilaian yang terburu-buru terhadap anak kita. Ucapkan kata-kata yang mengandung optimisme. Jadi kalau misalnya kita punya anak ya, misal nih punya anak seperti yang tadi saya ceritakan, rankingnya rendah, kemudian anaknya agak susah diomongin. Jadi kalau ditanya sama orang, gimana putranya jenengan yang kelima itu? Ya jangan dijawab, wah anak ini paling susah, paling merepotkan, paling memalukan, paling jangan. Tapi gimana? Ya alhamdulillah anak ini anak yang spesial. Ya, spesial apanya? Spesial cara mendidiknya, spesial cara mendoakannya. Latihan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang positif. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, sinten? Aisyah radhiyallahu anha itu mencontohkan kepada kita bagaimana kita jangan terlalu terpaku dengan jenis kelamin. Aisyah dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan isnad riwayat ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, kalau ada keluarganya yang lahir atau yang melahirkan bayi, maka Aisyah datang, pertanyaannya bukan laki-laki atau perempuan. Kalau kita pertanyaannya apa, Bu? Lanang apa? Waton. Itu kan? Aisyah enggak seperti itu, Bu. Ibunda kita Ummul Mukminin, kalau ada keluarganya yang lahir, yang pertama kali ditanyakan adalah hal wulida sawiyan. Maksudnya itu adalah apakah anak itu organ tubuhnya sempurna,
lahir dengan selamat tanpa kurang apapun, ya itu kira-kira bahasa kita. Jadi kalau kita tanya ya bukan matane loro apa ora, bukan seperti itu, ya. Tapi pertanyaannya kalau kita nanya adalah gimana, selamat, sehat, nggak ada kurang apa-apa, itu pertanyaannya. Lahirannya normal, itu pertanyaannya. Itulah yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Begitu dijawab, iya, alhamdulillah normal, nggak kurang suatu apapun, maka beliau pun mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta ini. Jadi Aisyah itu nyontohkan kepada kita untuk mendahulukan, mengedepankan syukur. Berarti boleh nggak Bu nanya anaknya laki-laki atau perempuan? Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan fokusnya di situ tok. Karena kadang-kadang pertanyaan itu membuat orang tuanya kecewa. Kok bisa kecewa? Karena ternyata yang lahir tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Misal nih kita nanya, Bu, putrane yang baru lahir apa? Laki-laki atau perempuan? Wah, wadon maning. Aduh, perempuan lagi. Itu kan bikin kecewa. Tapi pertanyaan, gimana Bu, bayinya selamat? Selamat, alhamdulillah. Itu kan membuat ibu itu lebih memikirkan sisi positifnya dibandingkan negatifnya. Jadi pertanyaan juga nanti akan mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Contoh misalnya, ada seorang wanita sudah menikah bertahun-tahun dan belum dikaruniai apa? Anak. Jangan pertanyaan setiap ketemu, wis isi apa urung? Saben ketemu pertanyaannya, wis isi apa urung? Ya Allah, perasaan Bu. Jaga apa? Jaga perasaan. Apa enggak ada pertanyaan lainnya? Kentongan apa? Kentongan bahan apa? Kehabisan bahan obrolan apa? Setiap ketemu, gimana anaknya? Gimana sudah hamil belum? Kayak enggak ada pertanyaan yang lain. Kalau kita sudah tahu seandainya dia memang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka enggak usah tanya-tanya itu terus. Bikin baper. Napa baper, Bu? Terbawa perasaan. Ya. Jadi ternyata pertanyaan itu berpengaruh kepada orang yang ditanya. Ini contoh dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka kesimpulannya, apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri, kemudian doakan. Apa Bu? Syukuri, kemudian apa? Doakan. Diberi anak laki-laki, ucapkan apa Bu? Alhamdulillah. Diberi anak perempuan, ucapkan apa? Alhamdulillah. Latihan. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, doakan. Muawiyah bin Qurrah bercerita dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan isnadnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Muawiyah bercerita, ketika anakku lahir, namanya Iyas. Sinten Bu? Iyas. Ya. Jadi anaknya Muawiyah namanya Iyas. Ketika anakku lahir, aku mengundang beberapa sahabat Nabi SAW dan menjamu mereka. Nek bahasanya dewek siki syukuran. Nek bahasanya wong Jawa kepungan. Ya. Beliau bersyukur kepada Allah, mengundang sahabat-sahabat Nabi SAW.
Dan di sini ada pelajaran penting bahwa ketika mengundang, pilihlah, prioritaskan yang soleh-soleh. Ya, prioritaskan yang diundang yang soleh-soleh. Udu sing sugih, yang kaya upload tipis. Ya, prioritaskan yang soleh-soleh. Nabi SAW pesan, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Kalau bisa yang makan makananmu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, kenapa? Supaya nanti makanan yang engkau berikan kepada orang-orang tadi bisa bermanfaat untuk beribadah. Nek sing diundang maling kan kok nek wareg terus kepripun, Bu? Tenaganya buat apa? Buat nyolong, ya. Tapi kalau yang diundang orang yang soleh, dapat tenaga, wareg dipakai untuk sholat, jenengan dapat apanya? Dapat pahalanya. Maka Muawiyah ini mengundang para sahabat Nabi SAW, orang-orang soleh. Setelah selesai makan, para sahabat itu berdoa mendoakan anaknya. Siapa tadi namanya? Iyas. Nah, ini salah satu manfaatnya juga, ngundang orang soleh mendoakan. Nah, itu wong soleh. Kalau bukan orang soleh diundang, selesai makan, dia kurke ketok suguhane, aduh jangan bebei banget itu. Nah, bikin mual kalau ngundang orang-orang yang nggak soleh, nggak banyak bersyukur. Nah, para sahabat tadi setelah selesai makan mereka mendoakan anaknya Muawiyah yaitu Iyas. Nah, setelah selesai mereka berdoa, maka Iyas pun berkata, kalian telah mendoakan anak saya berterima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi doa-doa kalian, memberkahi kalian atas doa-doa yang kalian panjatkan. Sekarang saya gantian pengen berdoa, tolong kalian amini. Jadi bersyukur dan berdoa. Maka latihanlah untuk bersyukur apapun yang Allah berikan kepada kita, supaya nikmat tersebut ditambah. Kalau kita kufur alias tidak mau syukur, maka azab dari Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ayatnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Masih ada sisa waktu sekitar seperempat jam. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Berikut akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bagaimana menghadapi orang tua yang masih awam, selalu mengatakan sudah 2 anak saja sudah ada perempuan dan laki-laki, banyak anak nanti mau dikasih makan apa? Bagaimana sikap kita seharusnya? Karena lama-lama kami juga sakit hati dengan perkataan itu. Mohon nasihat untuk kami yang ingin memiliki banyak anak, insyaallah. Jazakallahu khairan. Sikapnya adalah sabar. Ya, sikapnya adalah sabar. Ngapain sakit hati? Kalau kita sakit hati, siapa yang rugi? Bu, kalau kita diomongin orang sakit hati, siapa yang rugi? Kita sendiri. Ngapain sakit hati? Ya. Yusuf alaihissalam. Siapa yang berbuat jahat kepada beliau? Sinten, Bu? Saudara-saudara kandungnya sendiri. Dan perbuatan jahat saudara-saudara kandungnya itu biasa-biasa aja perbuatan jahatnya, atau parah perbuatan jahatnya? Parah banget. Wong dibuang kok. Gimana nggak parah, dibuang ke sumur kok. Dan gara-gara dibuang itu sampai akhirnya dijadikan budak. Sampai ujung-ujungnya kemudian dipenjara. Gara-gara ingin mempertahankan kesucian dirinya. Dan di penjara itu nggak cuma 1-2 tahun, dalam beberapa riwayat disebutkan beberapa
belas tahun atau sekitar 7 tahun atau lebih di atas 10 tahun. Efek dari perbuatan jahat saudara-saudaranya itu dahsyat, dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi begitu Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi, saudara-saudaranya datang minta bantuan bahan pangan karena saat itu sedang musim paceklik, dan mereka juga nggak ngira kalau pejabat yang dimintai bantuan pangan itu ternyata adalah sinten? Nabi Yusuf. Baru setelah mereka ngaku, baru setelah Nabi Yusuf ngaku saya Yusuf, mereka baru sadar, oh ternyata ini adalah adik kami yang dahulu kita jahati. Akhirnya mereka pun minta maaf kepada Nabi Yusuf. Lihat apa jawaban Nabi Yusuf, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa. La tathriba alaikumul yaum. La tathriba alaikumul yaum. Salah satu penafsir yang disebutkan oleh para ulama, la tathriba alaikumul yaum, itu adalah kesalahan yang mana ya yang pernah kalian perbuat kepada aku? Kesalahan yang mana yang pernah kalian perbuat kepadaku? Itu jawabannya Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusuf itu mengingat-ingat kesalahan saudaranya atau tidak? Tidak. Itu kuncinya hati tenang. Kuncinya hati tenang itu bukan mengingat-ingat nopo kesalahan. Suami jenengan bu pernah berbuat salah, jenengan juga pernah berbuat apa? Salah. Kalau pengen bahagia keluarganya, kalau pengen bahagia rumah tangga jenengan, jangan ingat-ingat kesalahan terus. Hidupnya nggak tenang. Kembali kepada pertanyaan tadi, hati sakit hati karena orang tua ngomong cukup anak 2 saja, nanti mau dikasih makan apa? Lupakan omongan itu. Sabar, gak usah dipedulikan. Ya. Sambil berupaya untuk menunjukkan bahwa Anda dalam tanda kutip, maaf ya, becus di dalam mendidik anak. Ya, buktikan kepada orang tua Anda bahwa anak Anda 2 ini baik, berbakti, soleh, solihah, dan Anda berdua suami istri serius mendidik anak. Buktikan itu kepada orang tua. Sehingga nantinya orang tua itu akan terbuka hatinya. Melihat, oh Masya Allah ya, ternyata anakku bisa mendidik cucu-cucuku dengan baik. Buktikan itu. Bagaimana kita pengen punya anak banyak, sedangkan baru 2 anak atau 1 anak saja sering diterlantarkan dengan main apa? Main apa? HP. Bu, si anu nang endi? Embuh. Lagi nang kamar dolanan apa? HP. Buktikan bahwa Anda itu bertanggung jawab, ya, dengan anak-anak yang terlahir dengan anak-anak yang merupakan darah daging kita sendiri. Buktikan itu. Sehingga nanti harapannya ketika Anda itu betul-betul serius mendidik anak dan anaknya betul-betul baik, harapannya nanti justru malah ayah dan ibu Anda yang malah mendorong Anda supaya punya anak lagi. Aku lu seneng punya cucu-cucu yang terlahir dari kamu, anaknya baik-baik. Ya, aku lu pingin kamu punya cucu lagi, kangen dengan yang masih bayi. Sangat mungkin ketika orang tua Anda melihat Anda begitu serius mendidik anak,
betul-betul tanggung jawab mendidik anak, sangat mungkin justru nanti orang tua Anda yang awalnya nggak pengen Anda punya anak banyak, malah justru meminta Anda untuk punya anak. Ini yang kedua, buktikan dengan mendidik anak sebaik mungkin. Yang pertama sabar, yang kedua buktikan dengan mendidik anak sebaik mungkin. Yang ketiga, Anda bisa kasih ilustrasi kepada orang tua Anda dengan masa orang tua Anda sendiri. Orang tua Anda itu mungkin kalau perkiraan saya usianya 60-an gitu ya, mungkin ya. Beliau pasti mengalami masa mbah-mbah dahulu, mbah-mbah kita dahulu yang anaknya banyak apa sedikit? Banyak. Anak mbah-mbah kita dahulu itu banyak-banyak. 5 itu terhitung apa? Sedikit atau banyak? Sedikit. Di zaman Mbah Kakung, Mbah Putri kita, 5 anak itu terhitung sedikit. Kalau sekarang, pinten bu putrane 5? Hah? 5 kok hah? Ya. Padahal, kalau dinilai secara ekonomi, kemudian ketersediaan bahan pangan, lebih susah zaman mbah kita atau zaman kita? Lebih susah nyari beras di zaman kita atau zaman mbah kita? Zaman mbah kita. Wong zaman mbah kita itu beras itu barang mewah. Dulu makannya nopo bu? Gaplek. Nopo malih bu? Jagung. Beras itu cuma dicampur gitu. Dulu lantai rumah mbah jenengan nopo? Tanah. Sekarang keramik. Dulu mbah jenengan punya kendaraan nopo? Sepeda. Jenengan minimal motor, ora kursi siji. Bapak yang duwe, ibu yang duwe, anak yang duwe. Dulu mbah makan daging setahun sekali. Itu pun kalau ada yang kurban. Sekarang jenengan makan daging. Kenapa kita takut punya anak banyak? Padahal ekonomi kita lebih baik dibandingkan ekonomi mbah kita. Kasih gambaran-gambaran yang mudah dicerna oleh orang tua. Yang terakhir doakan supaya orang tua Anda mendapatkan petunjuk, hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afwan Ustaz, penting mana antara sibuk menuntut ilmu agama yang far'u atau cabang atau mengawasi anak dan mendidik anak? Karena banyak sekarang yang semangat belajar agama tapi melupakan hak dan kewajiban terhadap anak. Jadi begini, pertanyaannya mana yang harus didahulukan? Belajar ilmu agama yang sunnah, ya bukan yang wajib, atau mendidik anak? Pertama bisa nggak digabungkan? Ya, pertama bisa nggak digabungkan? Karena sama-sama ibadah kan? Belajar ilmu agama ibadah, mendidik anak juga apa? Ibadah. Seharusnya antara satu ibadah dengan ibadah yang lain kalau dikerjakan dengan benar seharusnya tidak bertabrakan. Saya kasih contoh misalnya, aduh saya pengen belajar agama tapi saya punya kewajiban mendidik anak. Oke, Anda mendidik anak itu 24 jam? Ya enggak sih Ustaz, paling ya berapa jam sehari. Oke. Anda enggak masa-masa ketika Anda tidak perlu mendidik anak, memperhatikan dan seterusnya? Ada. Kapan? Ketika anak lagi tidur. Kenapa Anda tidak memanfaatkan waktu ketika anak lagi tidur untuk belajar? Dan biasanya anak kecil tidurnya lama atau sebentar? Lebih lama dibandingkan orang tua. Biasanya demikian. Berarti misal anak habis isya sudah tidur misal.
Anak habis itu sudah tidur. Loh, Anda tidurnya jam 9 kan? Habis Isya kan sekitar jam 8. Anak sudah tidur jam 8, Anda tidurnya jam 9. Kenapa yang 1 jam ini nggak digunakan untuk belajar? Malah digunakan untuk main HP. Ya. Jadi kalau bisa digabungkan, digabungkan. Tapi, ya ada tapinya nih. Seandainya tidak bisa. Tidak bisa karena saking padatnya aktivitas mendidik anak. Karena anaknya ini tidurnya nggak bisa bersamaan. Jadi 5 anak ini tidurnya nopo? Beda-beda waktunya. Sehingga hampir seluruh waktunya terfokus untuk mendidik anak. Mana yang harus didahulukan? Belajar ilmu agama yang bukan wajib atau mendidik anak? Jawabannya mendidik anak. Karena mendidik anak itu hukumnya fardhu ain. Buat Anda, wahai para orang tua, sedangkan belajar ilmu agama yang sunnah itu hukumnya sunnah. Jadi ilmu agama itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ilmu agama yang wajib ya cara sholat 5 waktu, caranya bagaimana, itu hukumnya wajib. Cara membaca Al-Fatihah yang benar itu hukumnya wajib. Ya. Itu contoh ya, belajar akidah yang benar itu hukumnya apa? Wajib. Ada ilmu agama yang hukumnya sunnah. Contohnya pengen lebih dalam belajar tentang misal bahasa Arab ya, atau fikih yang lebih dalam lagi yang terkait dengan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, ini hukumnya sunnah. Nah, kalau misalnya ada tabrakan di waktu yang sama, apakah harus mendidik anak atau belajar ilmu agama yang sunnah? Maka dahulukan mendidik apa? Anak. Kenapa Bu? Tadi Bu? Karena hukumnya fardhu ain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.